bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah iman pada petang atau sore yang cukup cerah ini kita kembali bermuajahah setelah liburan sepanjang 3 pekan ya. Karena pada saat itu di pekan terakhir bulan yang lalu 2002 Desember 2022 dan sekarang sudah Januari 2023, sudah berganti tahun nih. Mudah-mudahan dengan adanya masa liburan Yaumul Utlah atau Ayyamul Ijazah, maka ikhwatul iman wabil khusus para penghafal Quran kembali bersemangat untuk melanjutkan pembelajaran setelah libur cukup panjang. Kenapa? Karena mungkin liburan itu salah satu fungsinya menghilangkan rasa jenuh, futur di dalam belajar. Setelah kita letih, lelah sepanjang 1 semester, kemudian kita refresh ya dengan adanya liburan. Mudah-mudahan setelah liburan kita semakin bersemangat kembali melaksanakan aktivitas KBM ya, kegiatan belajar dan mengajar. Baik, kita lanjutkan kitab Syarah Salasatil Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Penjelasan kepada kitab Salasatul Usul dari Imam Muhammad bin Abi Wahhab. Nah, oleh karena itu kita lihat kembali batasannya. Pada pertemuan terakhir kita telah membahas tentang Hanafiyah ya. Hanafiyah, bahwa Hanafiyah itu adalah ibadatullahi mukhlishan lahudin, yaitu beribadah kepada Allah secara ikhlas, hanya kepadanya lah ketaatan. Karena adin ya, secara harfiah itu bermakna at-ta'ah. Agama kadang-kadang itu diartikan milah ya, agama atau ajaran. Tapi secara harfiah itu adalah ketaatan. Jadi lahudin itu adalah lau ta'atuhu, ibadah kepada Allah dan hanya kepada Allah ketaatan itu ditujukan. Amarallahu jami'an nasi, dan Allah memerintahkan semua manusia, wa khalaqahum, dan dia telah menciptakan mereka laha lil ibadah, untuk laha itu lil ibadah, untuk beribadah kepadanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelummu kecuali kami wahyukan kepadanya, kepada rasul tersebut, bahwasanya la ilaha illa ana, kata Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, fa'buduni, maka sembahlah aku oleh kalian. Surat Al-Anbiya ayat 25. Wa bayyana Allahu azza wa jalla fi kitabihi anna khalqa innama khuliqu lihadza. Wa bayyana, dan Allah menjelaskan, Allah azza wa jalla menjelaskan fi kitabihi, di dalam Al-Qur'an, di kitabnya, anna khalqa, bahwasanya makhluk itu innama hanyalah khuliqu, mereka diciptakan lihada, untuk ini. Nah, jadi tujuan pokok kita lahir dan hidup di dunia lil ibadah, untuk ibadah. Maka niatkan aktivitas antum semua sepanjang hayat, termasuk kemarin liburan ya, yang mungkin ada diisi dengan rekreasi atau tamasya ya. Itu harusnya kita niatkan juga ibadah.
Karena Allah juga kadang-kadang menyuruh kita untuk merefresh. Kita juga dianjurkan untuk melakukan perjalanan seraya untuk melihat akibat atau resiko dari orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Basiru fil ardi pangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Maka berpencaralah, basiru itu perintah untuk kita melakukan perjalanan di muka bumi ini untuk memperhatikan bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan. Nah, itu di antara aktivitas kita mengisi yaumul utlah, ayyamul utlah, hari libur itu, ya antum boleh pergi ke berbagai daerah, silakan. Tapi maksudnya mengambil ibroh dari perjalanan umat-umat sebelumnya, supaya jadi pelajaran bagi kita bahwa ternyata orang-orang yang durhaka pada Allah akibatnya sangat tragis gitu. Jadi kemarin aktivitas yang paling banyak antum lakukan apa? Ya, ini yang dikhawatirkan 3 pekan antum tidak sentuh Quran, tidak murojaah, waduh repot itu ya. Jadi walaupun di rumah, itu harus tetap murojaah. Jangan sampai satu saat saja tidak murojaah, dikhawatirkan itu lupa ayat itu. Karena tanpa murojaah sulit ya bagi kita untuk memelihara hafalan. Makanya mudah-mudahan antum di rumahnya tidak berganti aktivitas. Kalau di mahad ini antum serius belajar, begitu pulang kampung, masing-masing kembali ke rumahnya, karena game, wah bahaya lah. Kenapa? Nanti hafalannya rusak itu. Hafalannya rusak. Ya, mudah-mudahan setelah panjang 3 pekan itu lumayan ya, 21 hari. 3 kali pertemuan kita tidak melaksanakan aktivitas taklim, diperkirakan antum sekurang-kurangnya 14 hari libur digunakan untuk mengisi liburan. Nah, maka harapannya antum tetap murojaah, akses Quran. Ini semuanya pulang ya. Ada yang tetap tinggal mungkin di mahad. Nah, itu yang selamat, yang masih tetap tinggal, tidak kemana-mana. Kalau sudah pulang ke rumah sih beda suasana. Di sana apalagi sudah beli set box. Set box itu apa? Itu untuk televisi kan. Nah, itu. Jadi riweuh pabelit jeung tontonan. Nah, itu dia. Makanya ikhwatul iman dalam rangka memelihara hafalan, walaupun dibolehkan kita mengisi aktivitas liburan, harapannya adalah hiburan kita diisi dengan hal-hal yang manfaat, perkara yang positif, diantaranya murojaah, kembali terus di rumah, kemudian juga tak lupa kita terus ngaji gitu. Intinya begitu, walaupun mungkin ada yang ke neneknya, ke kakeknya di kampung halaman gitu ya, silaturahmi ke sana kemari, ya silakan nggak apa-apa. Ketika tahun baru apa yang dia lakukan tuh? Ya, nginget petasan tuh, kembang api. Nah, kalau ikut meramaikan itu wah bahaya ya. Jangan meramaikan tahun baru. Baik, kita kembali ke pokok masalah. Nah, ini di sini dikatakan bahwa innama khuliqu, hanyalah mereka yaitu makhluk itu diciptakan lihaza, untuk perkara ini yaitu ibadah. Faqala ta'ala, ini dalilnya. Pernyataan itu berdasarkan dalil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Nanti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa illa liya'budun itu adalah illa liwahiduni, kecuali mereka mengesakanku. Dia tujuannya untuk bertauhid. Jadi mungkin keterangan itu kita dapatkan juga di kitab ini. Nah, itu adalah bab Hanafiyah yang dua atau 3 pekan yang lalu kita bahas. Kemudian masuk ke bab tauhid. Bab tauhid. Dan nanti pengarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah juga menerangkan bab apa pengertian tauhid ya. Ayat yang tadi juga dikutip. Lihat saja di atas.
Kalau ada yang membuka kitabnya, itu kan sebetulnya pernyataan dari Syekh Muhammad bin Abi Wahab yang diulas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, bahwa Syekh Muhammad bin Abi Wahab menyatakan ayat-ayat itu sebagai bukti bahwa tujuan penciptaan manusia itu untuk ibadah gitu. Kemudian beliau mengatakan yakni tauhidah, yang dimaksud adalah bertauhid min maknal ibadati, dengan makna ibadah. Jadi wa ma khalaqul jinna wa insa illa liya'budun. Nah, itu adalah makna hakikinya tauhid. Wa illa, kalau tidak demikian, faqad sabaqalaka, maka sungguh telah berlalu bagimu makna ibadati, pengertian ibadah. Jadi di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dikatakan bahwa kalau mau memaknai ibadah secara liya'budi itu benar-benar ibadah, bukan makna tauhid, maka makna ibadah yang lain silakan saya dilihat. Wa ala ayyai'in tutlaqu wa annaha amu min mujarradi tauhidi. Dan kepada bentuk mana saja digunakan, maka sebetulnya makna itu lebih umum daripada sekedar tauhid. Kenapa Allah mengatakan liya'budu? Karena makna ibadah lebih umum daripada makna tauhid. Nah, kemudian dijelaskan di bawahnya, wa'lam annal ibadata nau'ani, ketahuilah bahwa ibadah itu ada dua jenis atau dua macam. Ya. Jadi ibadah itu ada dua macam, dan ini juga pernah kita ulas sebetulnya. Ini sebagai murojaah. Ya. Ibadatun kauniyatun, pertama ibadah kauniyah yang kaitan dengan sunatullah. Pada hakikatnya semua makhluk menyembah Allah, kecuali makhluk mukallaf dan makhluk yang diberikan keluasan untuk memilih. Nah, kalau makhluk yang lain, ibadahnya ke ibadah kauniyah sifatnya, ibadah taskhiriyah, ibadah qadariyah, ditakdirkan memang seperti itu. Wahya hudu'u, yaitu tunduk patuh li amrillahi ta'ala, kepada perintah Allah al-kauni, yang sifatnya kauniyah. Seperti api bersifat panas, air bersifat dingin umpamanya. Itu sunatullah. Dan setiap makhluk yang namanya api akan memiliki sifat panas. Wa hadhihi samilatun li jamil khalqi. Maka ini meliputi seluruh makhluk. La yakhruju anha ahadun. Seorang pun tidak pernah keluar dari sunatullah tersebut. Kalau keluar berarti itu disebut khariqul adah. Di luar kebiasaan, dan itu biasanya sifatnya mujizat atau karomah. Itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah pada makhluk tertentu dari kalangan manusia. Kalau mujizat untuk seorang nabi atau rasul, sedangkan karomah untuk auliaullah, yaitu wali-wali Allah dari kalangan manusia biasa. Nah, itu baru ada sifat yang disebut khariqul adah. Nah, sesuatu yang keluar dari kebiasaannya. Artinya sebetulnya pernyataan awal itu wahadisa milatun lijamil khalqi la yahruju anha ahadun. Pada dasarnya bahwa ketundukan makhluk kepada Allah secara kauni, sunatullahnya, itu tidak ada yang keluar seorang makhluk pun darinya. Liqauli ta'ala, sebagaimana Allah, atau karena Allah pun berfirman dalam surat Maryam ayat 93, in kulun man fis samawati wal ardi ila ati rahmani abdan. Tidaklah setiap ya manusia atau makhluk, ya, setiap makhluk yang ada di langit maupun di bumi, kecuali ia akan datang kepada Ar-Rahman, kepada Allah, abdan sebagai hamba. Nah, itu disebut ibadah kauni. Status mereka hamba. Hamba di depan Allah. Semuanya. Tidak ada yang pas. Nah, itu yang disebut ibadah kauni. Bahwa semuanya berstatus hamba bagi Allah. Fahiya samilatun lil mu'mini wal kafiri wal birri wal fajri. Maka ini ayat ini meliputi setiap orang beriman dan kafir, atau orang yang baik ataupun durhaka. Nah, gitu.
Jadi orang kafir pun secara sunatullah mereka tidak melawan. Kekafiran mereka itu bukan dalam sunatullah, tapi sunatul rasul. Nanti ada dua istilah ya. Dalam sunatullah mereka tunduk pasrah, tidak ada yang menentang ya. Nggak ada yang menentang sunatullah. Hukum mereka menyebutnya hukum alam. Mereka menyebutnya hukum alam. Ya. Seperti tadi sifat api panas, sifat air dingin, sifat air dari atas menuju ke bawah. Nah, itu kan sebagai gambaran kalau namanya air dan api umpamanya mereka punya sifat yang tunduk patuh. Maka semua binatang misalkan hewan buas seperti harimau dan macan atau singa pasti menerkam karena mereka itu sifat sunatullahnya memakan binatang karena mereka sifatnya karnivora gitu. Kemudian kambing sifatnya herbivora, maka mereka tidak makan daging ya, tetapi makan jukut gitu, rumput. Nah gitu, itu kan sunatullah. Koma dibalikin ke mata. Mun aya domba makan singa. Ya, singa dimakan ku domba. Wah, ajaib ya. Nggak mungkin. Nah, ini gambaran sunatullahnya. Memang begitulah Allah menetapkan hukum sunatullah. Dan sunatullahnya tidak ada yang bisa menentang. Sifatnya itu. Maka setelah sunatullah, bahwa manusia pun ada manusia yang beriman dan ada manusia yang kafir. Itu sunatullah. Itu masih atullah, kehendak Allah. Nah ini nggak bisa kita berharap semuanya mukmin, menurut aman. Itu biasa, memang Allah sudah menetapkan. Memang sebagian dapat hidayah Allah, sebagian dapat kesesatan gitu. Nah ini sunatullah yang sifatnya pertama, ibadah kauni. Ya, hamba cuma jadi hamba tunduk patuh pada kehendak Allah, iradah Allah. Maka dari sisi ini kita bersyukur karena kita terpilih menjadi orang-orang beriman. Bukan sekedar beriman, antum sudah fokus pada kajian Al-Quran. Dan itu digambarkan oleh Rasulullah SAW, khairun nas. Predikat sebaik-baiknya manusia telah melekat kepada diri antum. Khairun nas man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia itu adalah belajar Al-Quran dan mengajarkan lagi. Predikat mana lagi yang antum raih? Coba. Setelah kalimat khairun nas. Jadi antum bahagia karena antum berada di sisi yang sudah tepat. Bukan sekedar antum orang beriman, tetapi terpilih oleh Allah bahwa antum adalah hamalatul Quran, pembawa Al-Quran. Khairun nas, predikat antum. Di antara antum dengan profesor sekalipun gitu ya, yang sekuler, lebih baik antum. Profesor sekuler hanya bahagia di dunia, urusan dunia. Sementara akhiratnya belum tentu bisa baca Quran, belum tentu bisa sholat. Kan banyak orang-orang yang pakar di bidang sains, tapi terhadap agama nol. Jangan heran antum kalau nanti bertemu dengan misalkan orang pakar di bidang industri, pakar di bidang saintis, di bidang sains, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial. Mereka jagonya. Begitu kita bahkan dalil, mereka kaku. Nggak bisa. Kenapa? Karena mereka nggak bisa baca. Misalkan. Kan sedih ya. Kalau ada seorang profesor nggak bisa baca, tulis Al-Quran. Makanya itu latihan. Menulis Quran dengan baik. Ya, di samping menghafalkan Quran. Karena BTQ itu adalah kualifikasi seorang ahli ilmu di dalam Islam sebagai alim ulama yang paling mendasar. Kualifikasi yang paling mendasar itu BTQ, baca tulis Al-Quran. Antum sudah predikat khairun nas, bayangkan. Nah, padahal secara sunatullah Allah telah mempetakan ada orang yang memilih jalan hidayah dan tidak sedikit orang memilih jalan kesesatan. Makanya ketika antum liburan di rumah, perhatikan. Mereka itu sibuk dengan aktivitas yang tidak jelas. Ya. Sayang, mereka apalagi sampai tergila-gila dengan game. Menjadi hamba game. Tanpa game nggak bisa hidup. Rusak. Rusak lah, masa depan sudah nggak jelas gitu. Game-gamean. Game online, game kadang
Kita perhatikan orang yang game itu kan bisa ngobrol dengan ininya, obrolannya kasar-kasar, daerah wae, ya. Nyalekan karena apa teh banting we curang teh nya supaya eureun. Nah, itu gambaran bahwa kita telah terpilih hamba Allah. Puasa nih yang kedua, ibadatun syar'iyatun. Ini juga pernah kita ulas ya. Jadi sekedar nge-review, mengulang kembali. Ibadatun syar'iyatun, ibadah yang sifatnya syara. Wahya al-hudu, yaitu tunduk patuh li amrillahi ta'ala ar-syar'i, terhadap perintah Allah yang sifatnya syariat. Wahadihi khasatun biman atau Allah ta'ala. Maka ini sifatnya khusus spesial hanya orang yang menaati Allah Ta'ala saja. Wattabama ja'at bihi rusulu, dan orang yang hanya mengikuti apa yang dibawa oleh para rasul. Nah, ini sudah spesifik, ibadahnya sudah syar'i, ibadah sesuai dengan sunnatul rasul. Ini bukan hanya sunnatullah, tetapi sudah meningkat pada sunnatul rasul, di mana Rasul menjadi prototipe yang Allah utus ke alam bumi ini untuk menjadi uswah hasanah. Bagaimana kita beribadah pada Allah. Nah, wujud contohnya udah ada, itu diri Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah meliputi aspek akidah, ibadah, syariah, akhlak, muamalah, seluruh aspek duniawi maupun ukhrawi ada dalam diri Rasulullah SAW. Ini disebut sunnatul rasul, itulah ibadah syar'i. Yang mana Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Di sana ada ikhtiar, pilihan. Ada masyiah, ada keinginan. Kata Allah, katakanlah Muhammad, sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah. Al-haqqu mir rabbikum. Benar itu datangnya dari Allah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka siapa yang berkehendak, silakan iman. Terima kebenaran itu, amalkan, jiwantahkan, realisasikan. Tetapi siapa yang ingin pula, silakan kufur, ingkari. Nah, itu berarti manusia mah makhluk ikhtiari, makhluk yang ibadahnya berdasarkan pilihan gitu. Kalau hewan nggak bisa. Semut umpamanya, gajah, dari semut sampai gajah, dari ikan teri sampai ikan paus, semuanya sunatullah ibadahnya. Tashkiri. Mereka telah diciptakan seperti itu, dan mereka ibadahnya hanya seperti itu. Sehingga mereka tidak ada konsekuensi. Mereka binasa di dunia, udah selesai. Sementara kita tidak, urusannya sampai ukhrawi. Kita sampai surga neraka. Itu hanya manusia dan jin. Karena kedua makhluk itulah yang dikatakan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku, untuk bertauhid kepadaku. Maka jin dan manusia lah yang menerima konsekuensi perintah Allah itu. Maka akibat di akhirat pun yang akan menerima surga dan neraka hanya jin dan manusia. Adapun malaikat itu menjadi petugas Allah yang menyiksa di neraka atau melayani di surga. Ya, ihwa, maka berbahagia. Kita harus berbahagia, bersyukur. Karena Allah telah pilih kita menjadi makhluk manusia yang beriman. Bukan sekedar manusia dan beriman. Serta kita berada di mahad tahfidz. Luar biasa. Kita istimewa, mumtaz. Istimewa antum. Tinggal bersyukur antum berada di sini, buktikan dengan kesungguhan, keseriusan hafalan Quran. Buktikan pada masyarakat secara umum, lebih khususnya, wabil khusus kepada kedua orang tua yang telah mendorong dan membiayai. Orang tua itu nggak perlu banyak bukti ya, hanya antum hafal Quran saja, mereka pasti meneteskan air mata. Kebahagiaan, karena mempunyai anak sudah menjadi satu tabungan akhirat. Karena dalam hadisnya, orang yang hafal Qurannya di akhirat kan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Ada nggak antum cita-cita ingin memberikan mahkota pada orang tuanya? Kalau ada, buktikan. Antum harus hafal 30 juz. Sesuai dengan program di sini.
Kalau programnya 3 tahun, 3 tahun harus hafal. Sekurang-kurangnya ada ikhtiar yang maksimal. Setelah itu bonusnya dari Allah akan menetapkan siapa yang hafal 30 juz, dan itu sesuai dengan takdir masing-masing. Tapi setiap upaya tidak ada yang sia-sia. Karena itu yang akan dinilai Allah adalah ikhtiar antum, keseriusan antum. Nggak boleh antum leha-leha gitu ya. Karena waktu terus berputar. Bayangkan kemarin 2022, sekarang 2023. Ingat terkait dengan perpindahan waktu, perpindahan tanggal ataupun tahun, hakikatnya memang tahun itu dalam kalender membesar. 22 menjadi 23. Bertambah atau berkurang? 22 kepada 23 bertambah atau berkurang? Bertambah. Tetapi hakikat usia kita sangat berkurang. Usia kita semakin berkurang. Jangan anggap bahwa kita akan hidup 1000 tahun, 100 tahun. Enggak, antum juga belum tentu sampai usia 60 tahun. Maka upaya antum bahagia atau celaka di akhirat itu ditentukan hari ini. Saat ini, karena antum sudah mukallaf tampaknya. Ya. Sudah tamiz. Sudah masuk ke pertanggungjawaban. Masing-masing sudah balik ya. Sudah masuk pada usia dewasa lah. Maka amal antum itu akan dicatat oleh antum sendiri. Ya. Oleh malaikat Raqib Atid yang Allah utus untuk antum. Jadi antum itu baik buruknya sudah dicatat. Maka catatan amalnya harus lebih baik kebaikannya. Harus lebih banyak kebaikannya dibanding keburukannya. Sehingga kita meninggal, kita mati kapanpun kita siap gitu. Karena jalan kebahagiaan adalah terbuka bagi kita. Kalau antum sungguh-sungguh di mahad ini. Sungguh belajar, sungguh menghafal, ada target yang jelas, ada obsesi bahwa saya akan tahun depan harus diwisuda umpama. Tidak ngalir gitu, tidak sakarepna we satepina, eta mah hese nepi. Antum harus pakai target. Ya, perusahaan saja, kalau kita lihat di dunia perusahaan, itu kan ada target-target tahunan, target 5 tahunan gitu. Kalau perusahaan kemudian karyawannya tidak mencapai target itu bisa dipecat. Maka antum juga sekurang-kurangnya bercita-cita lah mentargetkan 3 tahun hafal Quran. Berarti kalau 3 tahun hafal Quran, setahunnya berapa juz? 10 ya? 30 kan? Berarti 10 tahun 10 juz. Sementara dalam 1 bulan ada 12 bulan. Ya. Berarti istirahat 2 bulan. Targetnya 1 bulan 1 juz. Kumaha? 1 bulan itu rata-rata 30 hari umpamanya. Ari sajud teh sabaraha lembar? Aya 20 lembar? 18. 10 bolak-balik. 10 bolak-balik 20 halaman. 20 halaman berarti targetnya antum sehari 1 halaman. 10 hari lagi murojaah. Bisa lah nya. Bisa, masa nggak bisa sih. Ya. Antum target berarti gitu agendana teh 3 tahun 30 juz. Berarti 3 tahun 30 juz itu berarti 1 tahun 10 juz. 10 juz dibagi 12 bulan. 2 bulan bikin murojaah. Bulan-bulan istirahat. Ya, berarti 10 bulan ini antum 1 bulan 1 juz targetnya. Bisa lah. Masa nggak bisa sih? 1 juz 1 bulan dengan 1 juz itu 20 halaman. Ya, 20 halaman. 10 lembar, 20 halaman. Berarti per hari 1 halaman. Itu sama dengan one day, one lembar. One day, one lembar itu singkat jadi odol. One day, one lembar. Bisa lah. Ya. Bisa. Yang hese naon? Hese mah istiqomana. Ya, teorina mah gampang. Istiqomana, hese. Ayeuna salembar isukan henteu gitu. Pageto leuleus. Ya. Nah, itu anu jadi yang harus jadi tantangan antum. Kenapa harus target seperti ini? Karena tanpa satu agenda skedul, jadwal
dikhawatirkan antum ngalir begitu saja. Sementara target 30 juz tidak teraih gitu. Bukan berarti tidak punya kapasitas, namun antum tidak memaksimalkan umpamanya. Nah, ini gambaran ya bagi kita semua ketika kita ingin meraih kesuksesan untuk akhirat di dunia, kita harus sungguh-sungguh beribadah. Ibadah antum itu sudah terjelas ya, ibadah syar'inya. Ya, kalau ibadah kauni kan nggak bisa kita tentang ya. Kita sebagai laki-laki misalkan semua predikat laki-laki harus kita lakukan dan kita amalkan. Kita laki-laki itu. Karena fitrah kita adalah laki-laki, kita terlahir sebagai laki-laki, mudakar, maka hak-hak dan kewajiban mudakar kita laksanakan maksimal. Antum sebagai nanti ke depan ada penanggung jawab keluarga, misalkan di rumah tangga sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam bagi istri dan anak, harus siap. Nah, karena antum sudah hafal 30 juz, pasti siap, insya Allah. Ya. Kalau orang nggak ngaji kan ribu. Oh, perhatikan, gelar profesor, doktor, aing ngaji Pak balelol. Begitu hayang imaman ka istrina, atuh neng kumahanya keluar deui wae. Waduh, kamari keluar ayeuna keluar deui da apalah sakitu. Kan memalukan. Antum bisa antum buktikan antum jadi imam yang baik bagi keluarga. Kenapa? Antum mudakar masalahnya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Dalilna geus apal. Ar-rijalu teh anu artinya ar-rijalu lalaki ya, jalu di urang mah. Ar-rijalu ya. Jadi ar-rijalu ar-rijalu lalaki, kaum lalaki, qawwamuna 'ala nisa, penanggung jawab bagi kaum wanita. Imam. Dan kapabilitas antum yang antum miliki hasil didikan iman Baitur Rahman itu bisa dibuktikan. Antum mampu jadi imam, insya Allah. Nah, itu diantaranya berbahagia matakna. Jadi kedah betah di dia teh, kedah betah. Kenapa? Lingkungan di luar, aduh perawannya luar biasa. Kalau masalah sekuler, masalah duniawi, betul di luar itu menjanjikan. Tapi kita berbicara bukan hanya sekedar kepentingan kita di dunia. Tetapi yang kita pikirkan bagaimana kita di akhirat kelak. Karena Allah pun berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat ligod wattaqullah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Surat apa itu? Al-Hasyr. Hai orang beriman, hai orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa pada Allah. Dan wal tandur, itu lamnya lamu amri. Hendaklah tandur nafsun. Nah, pailnya itu nafsun. Seorang jiwa melihat maqaddamat ligod, apa yang telah disiapkan oleh dirinya ligodin untuk hari esok. Semua pakar tafsir tadi menjadi tafsir yang absolut, yang tafsir yang pasti gitu. God itu di sana bukan sekarang hari Jumat besok Sabtu, bukan. Itu mah ijma ya. Mutapak alaih. God di sana adalah sekarang dunia, besok akhirat. Ini salah satu contoh bahwa tafsir itu ya ada yang absolut. Kalau ada mengatakan ayat itu mengatakan hendaklah jiwa itu memperhatikan hari ini Jumat, besok Sabtu. Aduh, itu tafsir dari mana gitu. Walaupun Al-Quran menggunakan kalimat God, tapi memang bahwa akhirat itu menjadi PR kita. Kadang-kadang saking dekatnya dianggap hari esok. Saking dekatnya akhiratnya. Kita meninggal itu sudah pindah alam. Alam dunia ke alam akhirat. Gerbang pertamanya alam barzah. Gerbang pertama atau stasiun pertamanya. Gitu. Iya. Jadi bagi kita semua, maka di sini dikatakan bahwa ibadah syar'i itu tunduk patuh kepada perintah Allah yang sifatnya syariat, wahadi khosatun biman atau Allah Ta'ala, ini khusus saja bagi orang yang taat kepada Allah Ta'ala, wattaba'a maja'at bihi rusulu, dan ia mengikuti apa yang dibawa oleh para rasul. Apa yang dibawa oleh para rasul? Dua.
Secara akidah tauhidullah, secara syariat itu adalah praktek ibadah masing-masing para nabi. Ya, itu yang disebut majaat bihi rusulu, intinya dua. Ya, intinya dua majaat bihi rasul itu. Kan ini ada perintah. Liman atau Allah kan itu ya. Jadi ibadah syar'i itu, ibadah syar'i syariah, ibadah syariah itu dua cirinya itu. Orang yang menaati Allah dan wattaba'a ma ja'at bihi rasulu. Rasul itu jamak dari rasul yang dibawa oleh para rasul. Naat pada perintah Allah, jadi dia bertauhid, dan kedua ittiba kepada para rasul. Nah, para rasul itu Al-Quran mengatakan walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ani budullah wajtanibut tagut. Jadi majat bi rasul itu tauhidullah, akidah, intinya itu ya. Yang kedua syariah. Ini paling pokok yang dibawa oleh rasul itu. Akidah itu adalah tauhidullah. Kalau syariah kalau syariah itu berbeda-beda tergantung para rasul. Yang syariah ini nanti disempurnakan dalam surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Dinakum syariah itu mananya. Kenapa? Karena akidah sejak awal sudah sempurna. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibu. Nah, an ibudullah itu bertauhid kepada Allah dan tinggalkan tagut. Nah, sehingga misi para rasul itu sama. Nah, kita taat kepada Allah secara ikhlas niat, sekaligus kaifiyah kita harus mengikuti risalah Rasul, yaitu tauhidullah dan syariahnya. Sunatul Rasul. Nah, ini yang disebut ibadah syariah. Tidak setiap orang, apalagi makhluk yang lain, makhluk lain nggak ada kewajiban yang dikatakan tadi. Kenapa? Karena makhluk yang lain itu ditundukkan langsung oleh Allah. Jadi ibadahnya ibadah qadari, jadi ibadah yang taskhiri, ditundukkan langsung oleh Allah. Gak bisa mereka lepas. Tidak ada iman dan kafir bagi binatang. Sugan mas, sunah eta domba iman, sama bager, dahar dagingnya kurang. Singa kafir, gak bisa kapling seperti itu. Atau karunya singa neraka. Gak bisa. Termasuk apa, misalkan binatang diharamkan oleh Allah, ya. Babi, B2, laun babi hutan namanya bagong. Bagong. Ya, bagong bahasa Sunda. Nah, itu bagong. Itu kan tetap saja dia makhluk Allah. Dia makhluk Allah tunduk pada sunatullah. Bagong itu. Bagong jadi hama pertanian. Memang Allah menciptakan untuk ujian petani. Maka salah satu kesenian di kampung itu adalah moro bagong. Wah, moro bagong. Itu pasti pakai anjing, moro bagong. Itu luar biasa kalau kita perhatikan. Kenapa? Karena fungsinya memburu hama sebetulnya. Karena bagong, babi hutan, itu hama pertanian. Sok diburu, wah. Kadang-kadang jadi kesenangan orang-orang ya. Jadi hobi memburu bagong. Tapi lain manehna ngecapkeun anjing, anjing. Jadi licik, bagong hiji, anjing 10. Nah, licik atuh ya. Walau alami shawab, yang jelas kalau memang tujuannya ingin memberantas hama dibolehkan ya. Berantas hama itu. Tapi begitulah bagong itu merusak, itu Allah ciptakan seperti sifatnya gitu. Instingnya.
Instingnya begitu, fitrahnya begitu. Dan nasibnya memang harus dibasmi gitu. Tapi bagong mah geus diboro teh ulah dipurak, wih lebar dagingna. Bagong badag urak sate we, ulah atuh sate babi eta. Bahwa haram. Ya. Dibuang saja. Jadi beda kalau manusia durhaka ada konsekuensi neraka gitu. Manusia kalau durhaka tara salat komoa ruksak, tara puasa, tara salat, hari mabok ngapok peuting wah aya cita-cita surga kan lieur. Aya kitu aya meureunnya. Salat tara Jumatan oge tara manehna. Tapi cita-cita yang masuk surga kan lieur. Nah, manusia tidak seperti bagong yang berakhir dengan terbunuhnya atau tersegapnya, ya, diboro oleh para pemburu bagong, dibunuh selesai. Orang beriman, orang kafir masing-masing akan masuk ke alam barzah. Di sana saja sudah ada fitnatul qabri, ujian kubur. Kalau bisa menjawab, dia selamat. Tetapi kalau tidak bisa menjawab, dia dipukul oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ada dua malaikat ya, yang tampaknya dalam hadis disebutkan, ini malaikat ini tidak pernah tersenyum. Munkar Nakir teh, maka disebut Munkar Nakir diingkari. Karena memang bengis itu bajana. Yang kedua, nanti yang tidak pernah tersenyum itu malaikat Malik. Walaupun bertemu di Isra Mi'raj ya, Rasul pernah bertemu dengan berbagai malaikat. Nah, malaikat yang lain itu kan menyambut Rasul dengan senyuman. Ya, senyuman. Terus mengucapkan kebaikan pada Rasul, mendoakannya. Ada satu malaikat yang hanya mendoakan kebaikan pada Rasul tapi tidak pernah tersenyum. Ditanyakan oleh Rasulullah SAW ke Jibril, Jibril itu siapa? Dia mendoakan baik kepada saya tetapi belum pernah tersenyum. Bangun gitu ya, jametrut gitu, cemurut gitu. Nah, itulah malaikat Malik, yaitu penjaga. Jadi kalau ada orang kafir masuk neraka, tidak pernah akan melihat senyum malaikat Malik. Ya. Mata mun aya santri taraseri eta siga malaikat Malik. Seuri ada seuri mah ibadah tuh, ya. Ulah sampai kita terkesan jelema anu hasem budi teh naon? Berat bikin senyum. Padahal senyum itu sedekah. Antum kalau sedekah dengan uang sulit, sedekahlah dengan senyuman. Kapan jelema diajak seuri, wah gaya. Sorangan sarengeh, nu teu menang teh S3, sorangan sarengeh sorangan. Nah eta tuh seurian sorangan teh beunang. Aing ngajak seuri ka batur mah ya. Teu sawios, mangga. Baik, kita lanjutkan dulu karena ini sebetulnya telah kita bahas ya. Mislu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah terkait dengan ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzi yamsuna 'alal hadi hauna. Yaitu hamba-hamba Allah Ar-Rahman, itu sifat Allah. Nama Allah sekaligus nama Allah. Yaitu hamba-hamba Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman adalah alladzina, orang-orang yang yamsuna 'alal ardi. Mereka berjalan di muka bumi haunan dengan rendah hati. Rendah hati, tawadu, dengan tawadu. Nah, itu ibadur rahman ini spesifik beda dengan ibadun yang tadi di atas gitu. Karena yang ibadun di atas mah adalah ibadah kauni, tidak bisa lari dari kenyataan itu. Sedangkan ibadur rahman ini ibadah syar'i. Jadi haunan itu dia pilihan karena ada yang berjalan di muka bumi dengan mustakbiron, takaburon, bersifat takabur, sombong, angkuh, gede hulu bahasa Sunda nama. Eta nomor kopian oge nomor 8 salapan gitu. Yang gede hulu itu bukan karena kepalanya besar, tetapi sifatnya angkuh, tinggi hati. Itu banyak. Orang itu konsekuensinya neraka. Ya, konsekuensinya neraka. Baik, ini sudah ada tanda-tanda. Tapi orang kita tamatkan dulu ya. Fanau awalu
Maka jenis yang pertama la yuhmadu alaihi ihsanu. Maka manusia itu tidak pernah dipuji. Ibadah kauni tidak menimbulkan pujian. Kenapa? Karena itu sudah fitrah. Fitrahnya begitu, sunatullahnya begitu. Tidak pernah menimbulkan pujian. Li'annahu bi ghairi fi'lihi, karena ibadah kauni itu bukan hasil kerjaan dia. Bukan pekerjaannya, lakin tetapi qad yuhmadu, kadang-kadang juga dipuji, kadang-kadang ala ma yahsulu minhu, apa yang terjadi darinya, yaitu siapa? Ya, man syakara inda rohoi, orang yang sabar, yang syukur ketika dia lapang, wasobaro alal balai, dan bersabar ketika dia diuji. Jadi ini mah ada sifat ya, ketika orang itu pembawaan, sifat pembawaan, karakter. Jadi ini orang ini sudah suka syukur kalau dapat kelapangan dan dia bersabar atas ujian. Nah ini mah pembawaan. Tapi kalau ini syukur dan sabar ini hasil latihan, nah itu bisa kepada ibadah syar'i. Tapi kalau ibadah kauninya ini mah karena orang itu punya sifat bawaan, seperti orang yang suka senyum kepada orang lain, murah senyum. Murah senyum itu kadang-kadang itu hanya bawaan. Dia mah memang bawaannya murah senyum, kasasau ge ngajak seri gitu. Mata kresep, sama memang bawaan itu mah. Tapi aya anu asalna jamedud wae berusaha berubah jadi murah senyum. Aya hasil tah yang lebih berbobot itu orang yang asalnya buat baeud jadi surah seri tah eta mah hasil didikan. Dia menyadari oh nya buat baeud teh teu meunang. Oh, hasem budi nggak boleh. Dia jadi manis budi gitu. Hasil didikan. Nah, jadi ibadah kauni karena dia sudah jadi karakter itu tidak dipuji, kecuali memang kadang-kadang dipuji karena dia syukur dan sabar. Bihilafi nawisani, berbeda dengan bentuk kedua, fa innahu yuhmadu alaihi, maka sesungguhnya dia akan dipuji karenanya. Jadi kalau ibadah syar'i mah antum rajin tahajud, antum getol ibadah, ya, selalu berjamaah, itu kan pilihan. Itu adalah tuntutan ibadah dari Allah, tetapi banyak orang yang menolak. Lalu antum pasti antum dipuji. Ya, kemudian ayah santri rajin ibadah, rajin tahajud, dipuji moal oleh yang lain. Pasti dipuji, bager eta mah santri teh. Salat wae tahajud gitu kan. Karena salat tahajud itu pilihan. Bahkan salat wajib saja ada orang yang menolak. Itu orang-orang durhaka lah tadi utara salat kan. Aya teh utara salat, lain aya deui loba jelema teh utara salat. Buktina naon? Buktina kadang-kadang Jumatan di jalan raya macet coba. Mereka marah coba. Padahal kan kebanyakan orang muslim ya di Bandung mah gitu. Macet, meureun ada ka Masjid Agung meureun gitu. Tadi gambaran ya bagi kita semua bahwa ketika orang itu melaksanakan kaidah ibadah syar'i yuhmadu alaihi, pasti dipuji gitu. Tapi bukan tujuan kita mencari pujian, bukan. Itu mah pahala di dunia saja, ya bonus. Tujuan kita ridho Allah. Anu nggak boleh ibadah karena pujian orang, nggak boleh. Itu mah yuroun atuh tujuan. Kalau anu mencari pujian manusia, ya ruksak atau ibadah mencari pujian. Yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maksudnya bukan supaya ibadah syar'i kita untuk dipuji, bukan. Tapi dibedakan antara kauni dan syar'i. Kauni mah pembawaan, tidak menimbulkan konsekuensi apa-apa, karena itu sudah dicetak oleh Allah. Tidak menimbulkan apa-apa. Tapi begitu dia ibadah syar'i, nah itu pastilah pada muji gitu. Bager kan itu. Sebaliknya antara ibadah sok dicela gitu. Nah, itulah ikhwatul iman ya yang kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Jadi maksud saya antum sudah ada on the track ya, di atas track yang benar, di atas manhaj yang luar biasa, ya, di mahad yang insya Allah ridhoi. Ya, tinggal antum memperbaiki diri dalam keseriusan belajar. Yaitu jadikan target
apa yang telah diprogramkan itu bisa diraih. 3 tahun itu hafal 30 juz. Karena fokus tidak kemana-mana, berbeda dengan orang yang masuk mahad tahfidz tapi sembari diajar di SMA, diajar di SMP, ruksak eta mah. Di tahfidna dia fokus baca Quran, begitu ke SMP dia lihat aurat, wah susah hafal teh, loba pohona. Antum kan nggak pernah lihat aurat, makanya antum lihat aurat kan nggak mungkin di sini kan, jadi aman. Jadi aneh kalau di sini tidak berhasil gitu, karena antum fokus saja. Biasa doakan semuanya hafal Quran 30 juz, ya mudah-mudahan. Demikian mungkin yang dapat disampaikan pada kesempatan petang ini. Yang benarnya di Allah dan Rasulnya, salahnya dari saya yang memberikannya, alafu minkum. Kita akhiri dengan kaful majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.